Seperti apa jawaban dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ketika ditanya mengenai apakah impor adalah satu-satunya cara untuk mengisi stok atau top up stok aman yang seharusnya 1,2 juta ton dan saat ini hanya ada sekitar 50%. Ini jawabannya, saya ajak ngobrol siang tadi. Berikut ini. Pak Buas, ya. Akhirnya saya harus nyamperin Pak Buas ke gudang Bulog nih di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena kami nonton di RDP yang tanggal 23 kemarin, tanggal 23 November. Jadi mau nanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau saya lihat sih di sini banyak yang kosong ya. Katanya seharusnya ini berapa Pak kapasitasnya kalau satu gudang ini? Minimal 1.000 sampai 2.000 ya. Ini untuk ini. Dan tapi sekarang kondisinya kosong? Ya, ini salah satu gudang yang kita biasanya untuk menyimpan juga untuk CBP. Ini hanya ada stok di gudang ini yang kemampuannya tadi 2.000, ini hanya ada ya sekitar 800 ton. Ya, kurang lebihnya 800 ton. Ya. Mungkin pertanyaannya adalah karena yang tersedia hanya 50% dari 1,2 juta ton yang seharusnya ada Pak ya di seluruh Indonesia, kenapa kurang? Itu mungkin Bapak bisa jawab dulu nih, karena kami yang nonton, wah kenapa kurang? Seharusnya kan itu diisi secara berkala ya Pak, yang kemudian harus ada aman 1,2 juta ton di gudang. Ya, jadi kalau secara penugasan kemarin ditetapkan oleh pemerintah itu kan Bulog harus punya cadangan dari pemerintah itu 1 sampai 1,2. Di sisi lain juga kita terus menyalurkan untuk operasi pasar. Oke. Nah, kemarin itu sampai bulan Oktober ya itu kan kita masih bisa menyerap dengan normal dengan kita pengeluaran juga. Ya. Ini menyerap berarti dari petani dalam negeri ya Pak ya? Kan kita sudah 4 tahun ini tidak pernah impor ya. Memang saya selalu berpihak pada produksi dalam negeri ya. Kita hindari impor karena petani kita juga harus kita utamakan ya. Oleh sebab itu kan apalagi kalau Pak Presiden bilang kita utamakan produksi dalam negeri ya iya memang. Nah kita buktikan 4 tahun berselang ini kita tidak pernah. 5 tahun yang lalu kan kita sudah tidak pernah lagi kita import ya. Nah, sehingga ya kita dapat penghargaan dari IRI ya, Aswasembada. Nah, tapi dalam proses perjalanan ini kan kita tidak bisa lagi menyerap. Bukan karena apa-apa ya. Yang pertama memang kita kan menyerap itu dengan standar ya. Standarnya adalah seperti kadar air 14%, terus harganya 83. Nah, pada proses perjalanan kalau kita lihat musim tahunan, ini pada musim-musim panen gadu. Panen gadu itu produksinya terbatas, tapi kualitasnya bagus. Ini bulan sekarang? Iya, bulan-bulan sekarang? Bulan-bulan September, Oktober, ya itu panen gadu. Atau biasanya Agustus, September, Oktober, ya terakhir itu November. Nah itu karena ini sudah habis ya. Ini harus top up nih ya? Ya, karena dalam proses perjalanannya ternyata bukan hanya kualitas ya, tapi jumlah secara kuantitas juga tidak terpenuhi. Karena begini, mungkin karena salah satunya, mungkin karena cuaca ya, perubahan cuaca ini yang anomali cuaca sehingga apa, yang harusnya kalau panen gadu itu kualitasnya lebih bagus, ini menurun. Nah, di sisi lain kalau kita bicara hukum ekonomi, itu dengan harganya sekarang meningkat terus, itu berarti ada hubungannya supply dan demand, ya kan? Nah, kalau kembali tadi masalah CBP, nah kita ini kan harusnya menyerap dengan tadi yang saya sampaikan harga dengan kadar air. Nah sekarang ini tidak bisa karena harga sudah pada naik ya, tidak sesuai lagi. Oke, pada saat naik karena stoknya terbatas tadi ya Pak ya, penyebabnya salah satunya? Kita tidak tahu juga tadinya ya, stoknya terbatas atau tidak. Tapi kan pada saat itu harga di lapangan dari harga gabah. Pak Buas tidak menjawab karena ini adalah tupoksi dari lembaga lain atau? Ya, bukan hanya itu. Tapi kita berusaha menyerap terus ya. Nah, tapi pada satu titik kita ini tidak bisa menyerap karena harga sudah pada naik. Nah, oleh sebab itu untuk mengatasi itu, yang tadinya kita kalau membeli harganya 8.300, karena kita operasi pasar terus dan operasi pasarnya yang rata-rata tadinya sebulan itu setiap bulan itu 30.000 ton. Nah waktu bulan-bulan 3 bulan ke belakang ini kita bisa mengeluarkan sampai 160.000 ton untuk operasi pasar. Tapi kita tidak bisa mengisi kembali karena apa? Harganya tidak bisa
lagi kita dapat yang 8.300. Maka waktu itu saya menyampaikan kepada Pak Menteri Perekonomian, langsung diadakan rakortas dan kita minta izin untuk membeli dengan fleksibilitas harga, artinya 8.800. Berarti waktu itu sebenarnya posisinya sudah disetujui akan Ya, dilakukan betul. impor. Tapi kemudian belakangan Bukan impor waktu itu, penyerapan. penyerapan dalam negeri, Dengan tapi harga? dengan fleksibilitas harga. Berarti bisa Harga yang jadi di tadinya atas 8.300 ya? Nah, jadi 8.800. 8.800. Nah, kan dengan pemikiran waktu itu Ada stoknya nih. ada stoknya dan harganya semua 8.400 sampai 8.600 pada saat itu. Kemudian kenapa berubah menjadi importasi? Itu penyerapan dalam negeri dulu dengan harga di atas Proses dalam 8.300. dalam perjalanannya, kita ingin membeli yang tadi fleksibilitas harga nggak dapat. Nggak dapat karena semua nggak ada stoknya. Harganya sudah pada naik semua. Sudah rata-rata 9.000. Nah, kalau kita terus minta fleksibilitas harga, ini akan mengerek dari harga beras di lapangan dan ini akan berdampak kepada inflasi, ya, meningkatkan inflasi. Berarti kalau Bulog beli harganya di atas dari 8.300 berarti otomatis dilepas ke pasar lebih tinggi kan Pak ya? Itu maksudnya? Enggak, kita tidak akan lebih tinggi. Walaupun kita membelinya 9.000, kita tetap Harus. operasi pasar 8.300. Sudah ketentuan pemerintah. Makanya fleksibilitas harga itu kan selisihnya langsung diganti oleh pemerintah. Subsidi ya? Ya, jadi nggak ada masalah Oke, sebenarnya. tapi maksudnya saya ingin tahu soal ketiadaan stok itu Pak Buas. Apa Ya, ketiadaan stok karena? Oke, dalam proses perjalanannya kita sudah akhirnya kita tidak minta fleksibilitas harga karena nanti kita tidak berpihak kepada petani, maka saya beli komersil. Komersil itu dari pasar ikuti pasar sesuai dengan pasar di lapangan. Ini Ya opsi di kapan nih? Waktu itu sudah kita tanggal 8 Awal November ya, awal Ya, November. Oke. Awal November. Saya bilang sudah kita ikut aja, ikut harga pasar, lepas. Nah, begitu kita lepas ternyata di lapangan semua itu barangnya tidak ada. Bahkan saya yang beli 10.200 itu juga barangnya tidak ada. Karena panen sudah selesai. Nah, kita ini sebenarnya sudah mengecek di lapangan, ya. Mengecek di lapangan bersama dari Polri, dari TNI, kita bareng-bareng ngecek sebenarnya kayak apa sih kondisi di lapangan di penggilingan-penggilingan itu. Ada atau tidak temuannya? Ternyata memang sudah tidak ada gitu barangnya, sudah tipis sekali gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan untuk cadangan ini mutlak diperlukan. Tidak boleh kosong Ya. gudangnya. Pak Bos belum menjawab pertanyaan saya itu. Kenapa kemudian gini? Berarti kan Bulog itu mendapatkan data bahwa di gudang-gudang penggilingan di para pengusaha ini punya stok sekian melalui surat pernyataan kesanggupan ya dari mereka ya Pak Buas ya. Pada saat kita turun ke lapangan untuk membeli tadi yang komersil, kan kita datangi dong Satu persatu ya? satu persatu. Kan kita ada di seluruh wilayah di wilayah Indonesia ya, dan kita dibantu dengan TNI dan Polri pada saat itu ya. Ternyata mereka ada kesanggupan untuk menyetor ke kita dibeli oleh Bulog. Tapi pada proses perjalanannya tidak sampai 30% atau 25% tidak sampai kesanggupannya yang dia tanda tangani. Setelah kita cross-check memang sudah tidak ada barangnya gitu. Surat pernyataan kesanggupan itu disampaikan langsung kepada Bulog atau kepada Bappenas atau kepada Kementerian Pertanian, Pak? Kepada Bulog. Karena yang mau beli kan kita. Kita yang mau beli untuk CBP. Jadi Ya menerima kan? surat pernyataan Iya, kesanggupan ya? karena kita datang satu-satu ya. Penggilingan-penggilingan itu kesanggupannya gimana nih kita beli. Nah, dia punya stok berapa? Umpamanya dia punya stok 1.000. Nah, dia bilang nih 500 saya serahkan ke Bulog deh, dibeli oleh Bulog dengan harga komersial tadi. Sudah, tapi pada akhirnya barangnya dia nggak dapat rupanya. Nah, jawaban mereka dari mereka sendiri Ya, kenapa akhirnya- tidak dapat itu apa, Pak? Ya Bos? memang sudah tidak ada stok. Jadi dia tidak mendapatkan lagi gabah kering panen maupun kering giling. Jadi dia tidak bisa memproduksi lagi. Gitu. Jadi nggak ada lagi. Jadi stoknya. manajemennya di bagian mana ya Pak Buas? Apakah kemudian para pengusaha yang tidak bisa memastikan kepada para petani bahwa kebutuhan seperti ini sesudah memberikan surat pernyataan kesanggupan kepada Bulog seperti ini, atau ada missing link yang harus segera diperbaiki, kita jaga ke depan ya, jangan sampai Ya, tahun ya. depan kita memutar kaset usang lagi nih Pak Buas. Jadi begini, ini kan pengusaha-pengusaha atau penggilingan-penggilingan ini juga mereka kan berdasarkan pengalaman mereka, dia sudah kontrak-kontrak sama
para Petani-petani, ya. petani-petani. Itu kan dia berasumsi pasti dapat lah jumlah sekian gitu ya. Jadi itulah dalam kurun dicatatkan waktu. di surat pernyataan Nah, kesanggupan. waktu itu usaha bertahap dia akan menyampaikan dengan kurun waktu yang ditentukan banyak kan. Sampai November kayak gitu kan. Akhir November dia sanggup maunya. Tapi faktanya memang dia tidak lagi dapat suplai dari petani-petani itu gitu loh. Jadi tidak bisa lagi barang yang untuk digiling. Nah, Jawaban mereka adalah faktor cuaca, faktor mengenai Kalau alam kalau atau mereka prinsipnya ya nggak ada produksi selesai. Tapi kan kalau kita mau lihat secara detail, kan cuaca juga mempengaruhi. Ya kemarin beberapa wilayah di Indonesia ini kan seperti di Lampung, ya Lampung Selatan itu kan gagal panen juga. Di beberapa wilayah Jawa juga begitu. Ya bahkan di Sulawesi pun kemarin juga kena banjir juga. Jadi kan gagal, ada kekurangan panen lah ya. Nah produktivitasnya jadi kurang. Ini juga wajar. Terus sekarang yang saya sampaikan tadi, ini harusnya panen gadu karena ya anomali cuaca ya sehingga kualitasnya menurun, gitu lah. tidak bisa diserap oleh Bulog ya. Ya satu hal bukan hanya untuk oleh Bulog ya, tapi kan Pasar. untuk kebutuhan pasar aja kan sudah kurang. Ini kita kalau mau ngecek secara yang sangat mendasar adalah di pasar beras Cipinang, Mbak, kan. Nah biasanya pasar beras Cipinang itu berapa? Minimal kan dia 40.000 ton yang ada di pasar itu. Hari ini coba lihat sendiri ada berapa. Itu sebenarnya sebagai indikasi ukuran. Jadi kalau udah di situ pasar yang umum saja sudah kurang, ya berarti memang produksinya kurang. Karena mereka kan pasar bebas, bisa datang dari mana saja. Ya, Pak Buas, saya masih ingin tahu lebih banyak sebenarnya tadi kalau di RDP itu kami melihat ada beberapa lembaga termasuk Bulog, Kementerian Pertanian, Bappenas gitu ya, menyajikan data yang berbeda. Bagi kami publik yang awam melihatnya, wah ini ada perbedaan data dari 3 lembaga ini. Satu, ada apa? Terus yang kedua saya ingin pertajam, saya sudah ke Cipinang tadi, Pasar Induk Cipinang, dan saya ngobrol dengan salah satu pengusaha. Pengusahanya bilang, kita nggak masalah kok dengan impor. Ini bukan masa panen sehingga tidak berbahaya bagi para petani, betul. dan tapi memang harus diisi stoknya. Nah, saya mau elaborasi soal pilihan itu, opsi itu yang mau diambil oleh Pak Buas. Kita ke bagian lain, mungkin saya mau lihat-lihat stok yang tersedia di gudang ini yang kata Pak Buas mau 1.000 sampai 2.000 ya, 2.000 ton ya.